Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sama-sama kita ulang yuk. 3, 2, ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah Bapak Ibu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tentu ini satu statement yang sangat luar biasa, yang sangat tidak sembarang kita akan mengiyakan apa yang orang lain katakan kepada kita. Kita bilang jadilah kepadaku. Kalau misalnya saya katakan, contoh ya, maafkan saya, ini contoh saya bilang, Bu Vini jelek, marah dia pasti. Nggak mungkin dia bilang, saya bilang Bu Vini jelek, dia bilang kepada saya, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ngamuk Bu Vini, suaminya ngamuk, kok istri saya cantik kok dibilang jelek. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu statement yang luar biasa, yang membuat kita bisa mengerti posisi kita sebagai hamba Tuhan. Kita baca di Lukas 1, 26, 38. Minta tolong dibuka ayat ini, isi worship. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca sama-sama yuk. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lanjut. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ketika lanjut, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia kepada Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Satu ayat lagi. "Dan sesungguhnya Elisabet sanakku itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Masih lanjut sampai 38. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi kita baca ayat ini, 3, 2 ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat selanjutnya, siapa sih Maria ini? Pertama, Maria adalah seorang gadis atau seorang perawan, seorang yang masih lajang, seorang yang masih belum bersuami, seorang yang masih belum berhubungan badan sama sekali, dan seorang yang tidak tidak sembarangan. Nah, pada konteks ini, seorang perawan, seorang yang masih belum nikah,
diberikan satu tugas oleh Tuhan untuk mengandung, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau istri saya, malaikat datangi dia dan malaikat berkata, engkau akan mengandung, saya percaya dia senang akan loncat-loncat karena dia hamil. Karena kami sudah menikah dan kami juga sudah lama menanti. Kalau malaikat datang pasti senang sekali, jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, kesenangan. Tapi akan beda jadinya. Siapa yang menjadi contoh ya? Kalau salah satu pemuda di tempat ini, kemudian malaikat datang dan berkata, engkau akan mengandung. Tentu saja itu akan membuat dia shock dan gak bisa terima. Karena pada dasarnya dia berkata, saya belum bersuami. Apa kata orang? Apa efek yang akan didapat dari kejadian itu? Lina, kalau misalnya malaikat datang, dia katakan engkau akan mengandung. Kira-kira senang atau susah hatinya? Susah hatinya. Apa kata papa saya? Apa kata mama saya? Kok tiba-tiba tekdung? Nggak ada laki-lakinya lagi. Tentu ini menjadi satu pergumulan dan menjadi satu pikiran kepada Maria. Ketika dia menghadapi kondisi situasi, malaikat Gabriel datang kepada dia. Karena yang dibilang bukan tugas yang mudah, seperti engkau akan melayani di satu daerah atau apa, itu sih gampang. Tapi ini dia akan mengandung. Kedua, dia itu adalah seorang yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan saya percaya Maria dan Yusuf adalah pasangan yang sangat menjaga kekudusan. Ketika Gabriel mengatakan engkau akan mengandung, posisinya pada saat itu adalah dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Bapak Ibu, ini juga jadi satu masalah. Yusuf berkata, hei, kenapa bisa hamil? Perasaan masih belum. Bapak Ibu Saudara, tentu sebagai laki-laki, kalau kejadian itu terjadi kepada kita, kita juga akan tanda tanya. Dan terbukti di ayat dalam yang lain berkata, Yusuf hendak menceraikannya diam-diam karena Yusuf orang yang baik hatinya. Bapak Ibu, terlalu banyak resiko yang dialami. Dan ketiga, saya percaya Maria adalah perempuan atau wanita yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tugas yang besar, pelayanan yang besar tidak akan Tuhan berikan kepada orang yang biasa-biasa. Tidak akan Tuhan berikan kepada orang yang tidak menjaga dirinya. Tidak akan Tuhan berikan kepada orang yang hidupnya sembarangan. Tapi pelayanan yang besar, tugas yang besar, Tuhan berikan kepada orang-orang yang menjaga hidupnya dengan baik, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu tanggung jawab akan Tuhan berikan, kepercayaan akan Tuhan berikan, berkat mungkin Tuhan akan berikan. Tapi dasarnya adalah bagaimana saya dan saudara menjaga hidup tetap mulia di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Maria adalah sosok yang hidupnya sembarangan, Maria adalah sosok yang hidupnya tidak menentu dan hidup dalam dosa, saya percaya Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab untuk mengandung sang juru selamat. Tapi karena hidupnya berkenan kepada Tuhan, hidupnya disenangi Allah, hidupnya penuh dengan ucapan syukur, hidupnya setiap hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, makanya Tuhan pilih dia. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita merindukan sesuatu, jabatankah, tanggung jawabkah, menjadi orang tuakah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak akan kasih? Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan,
Tuhan pasti kasih tanggung jawab yang lebih. Kalau dari tanggung jawab yang kecil Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa dipercaya, maka saya percaya tanggung jawab besar akan Tuhan kasih. Lanjut. Bapak Ibu, bagaimana respon Maria menanggapi daripada malaikat Gabriel yang berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dengan posisi dia masih gadis, seorang perawan, dan juga dia seseorang yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Lanjut, poin pertama. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita tahu, dia adalah orang yang mengerti dirinya adalah hamba. Di ayat ini dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini hamba Tuhan, amin. Bukan hanya sama Pak Yohanes, Pak Gembala yang jadi hamba Tuhan di sini. Semua kita adalah hamba Tuhan. Semua orang yang sudah ikut Tuhan, semua orang yang sudah dibaptis, semua orang yang percaya nama Yesus, semua sama posisi kita adalah hamba Tuhan. Hamba kebenaran, hamba yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin bedanya saya dengan Pak Gembala adalah kami punya jabatan dalam pelayanan, yaitu pendeta. Tapi selebihnya kita semua adalah sama, kita adalah hamba Tuhan. Dulu kita hamba dosa Bapak Ibu, Tuhan tebus kita di kayu salib. Oleh karena itu sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Nah, hamba itu artinya apa Bapak Ibu? Hamba atau doulos yang memiliki arti budak, baik secara tidak sukarela belian maupun secara sukarela. Jadi budak itu adalah doulos itu, hamba adalah budak. Dulu kita diperbudak oleh dosa, tetapi sekarang kita memperhambakan diri kita kepada Kristus menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita punya utang, kemudian kita berhenti berutang, apakah hutang kita lunas? Tidak ya? Saya ulangi Bapak Ibu. Saya contohnya pinjam uang kepada Pak Gembala 5 juta. Main besar, kecil deh. 20 juta saya pinjam. Kemudian 20 juta itu saya pinjam, kemudian saya menyesal karena saya habiskan uang itu. Kemudian saya berkata, aduh saya gak akan pinjam uang lagi. Apakah pada saat saya berpikir saya tidak akan pinjam uang lagi, serta merta utang saya lunas? Tidak. Bapak Ibu, dosa juga begitu. Kita berbuat dosa, kemudian kita insaf, kita sadar, kita disadarkan oleh Roh Kudus. Dan kita tidak mau berbuat dosa lagi. Tetapi yang namanya utang dosa tetap ada. Dan utang dosa itu tidak mampu kita bayar oleh kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia menjadi pribadi yang melunasi segala utang dosa kita. Dan oleh karena utang dosa kita sudah dilunasi, yang tadinya kita menjadi hamba dosa, sekarang kita semua menjadi kepunyaan Kristus, menjadi milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, hamba itu, status hamba itu unsur ketaklukan atau ketaatan penuh. Seorang hamba tidak punya agenda pribadi. Yang ada di pikirannya adalah patuh, tunduk kepada tuannya. Bapak Ibu, kita harus mengerti dalam hidup supaya hidup kita enak. Kita ini adalah hamba Tuhan. Seringkali kita berubah fungsi, kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Dan tidak jarang orang yang menjadi tuan atas dirinya sendiri, pasti hidupnya akan susah, pasti bebannya sangat berat karena segala sesuatu dia tanggung sendiri. Tapi kalau kita mengerti kita adalah hamba Tuhan, yang menjadi tuan kita adalah Yesus Kristus, maka kita percaya
Tuhan pasti melihat hidup hambanya. Tuhan pasti tidak akan membiarkan hidup hambanya kesusahan. Beban hambanya, kita beban anaknya ditanggung Tuhan. Makanya segala dosa kita Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Karena apa? Kita ini hamba dan Dia Tuhan yang baik. Dia mau menanggung segala dosa kita. Karena dosa kita Bapak Ibu tidak mampu kita bayar sendiri. Hanya oleh darah Yesus itu bisa dibayar. Jadi Bapak Ibu, semuanya diunsur ketaklukan dan ketaatan penuh kepada Tuhannya. Biarkanlah hari-hari ini kita hidup taat kepada Tuhan. Amin. Jangan hidup menurut maunya kita. Kalau hidup menurut maunya kita memang enak sekali. Tapi saya jamin kepada Bapak Ibu, kalau kita hidup menurut apa yang kita mau, kita sedang menuju kebinasaan. Tapi kalau kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, saya percaya hidup kita akan semakin mulia di hadapan Tuhan. Dan dikatakan sejatinya hamba tidak memiliki agenda untuk kepentingan sendiri. Bapak Ibu, segala pelayanan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, semuanya bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin. Yang di depan tadi sama-sama kita memuji Tuhan. Semua yang terlibat pelayanan hari ini, ingat baik-baik, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk cari nama, bukan untuk tenar, bukan untuk terkenal, tapi supaya lewat hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan atas hidup kita. Itulah tujuan tertinggi hidup kita, bagaimana supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Kita dulu orang berdosa Bapak Ibu, hidup kita biarkan dosa memperhamba hidup kita. Tapi sekarang kita adalah hamba kebenaran yang sepenuhnya hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu, pengertian diri sebagai hamba membuat Maria sanggup berkata, sesungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu, kalau Maria tidak mengerti bahwa dia hamba Tuhan, saya percaya mungkin dia menolak permintaan malaikat Gabriel. Tapi karena dia sadar dia hamba, dia sadar dia ada untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga dia berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mulai saat ini dan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Amin. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Semua kita di tempat ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita sudah mengerti kita adalah hamba Tuhan, akan menentukan sikap kita, bagaimana kita bersikap dalam mengiringi Yesus. Kalau kita tidak mengerti kita hamba, kita akan maunya sendiri. Kalau kita menganggap kita ini Tuhan kok atas diri kita, maka kita akan melakukan sesukanya kita. Kita akan melakukan semaunya kita. Tapi karena kita tahu saya ini hamba Tuhan saya Yesus Kristus, maka yang menjadi agenda saya adalah bagaimana di kehidupan saya Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu, pertama Maria mengerti dia adalah hamba Tuhan. Dan karena dia mengerti dia adalah hamba Tuhan, dia hanya bisa berserah terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Lanjut. Kedua Bapak Ibu, setelah dia mengerti dia adalah hamba Tuhan, dan kemudian dia mengiyakan permintaan Tuhan. Dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tadi saya bilang ke Bu Vini, kalau saya bilang jelek pasti gak terima, karena memang gak jelek. Tidak mudah Bapak Ibu berkata,
jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Tentu kita bisa berkata jadilah kepadaku menurut perkataanmu karena kita tahu otoritasnya lebih tinggi di atas kita. Kita tidak bisa sembarangan berkata jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Tapi Maria mengerti bahwa Tuhan mempunyai otoritas tertinggi dalam hidupnya. Jadi dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Walaupun tugas yang diterima Maria adalah tugas berat dengan resiko besar. Bapak Ibu perlu tahu, kalau ada orang yang berzina, ataupun kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah pada saat itu, maka hukumannya apa Bapak Ibu? Ditarik keluar, kemudian dirajam dengan batu sampai mati. Mikirnya aja dong, ngeri ya. Tiba-tiba gadis kemudian tekdung, dan akibatnya sangat fatal. Kalau sampai orang tahu, maka akan dirajam sampai mati. Maria mengerti hal itu, tapi dikatakan tidak ada sedikit pun pikiran negatif yang muncul di benaknya. Dia tidak berkata kepada malaikat, aduh bagaimana nanti kalau orang-orang tahu saya pasti dirajam sampai mati. Bagaimana kalau tunangan saya tahu? Tapi di sini Bapak Ibu, ketika malaikat berkata itu, dia tidak menolak. Dia mengiyakan dan menyanggupi apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia percaya Bapak Ibu, segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Sesuatu yang harusnya sepertinya sangat seram, sangat brutal, tetapi dia percaya kalau Tuhan yang memberikan perintah, kalau Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Amin. Bapak Ibu, itulah enaknya hidup kita. Sama juga, kalau kita sudah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kalau hidup kita sepenuhnya adalah kita percaya adalah milik Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Anda tidak perlu berpikir untuk takut bahaya. Anda tidak perlu berpikir untuk resiko-resiko yang terjadi. Anda tidak perlu memikirkan apapun itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi pada saat Tuhan yang menunjukmu untuk melakukan segala sesuatu, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Kalau memang itu adalah sesuatu yang daripada Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan hidupmu celaka. Tuhan akan menjaga hidupmu dengan baik. Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Di sini Maria Bapak Ibu ada dalam kondisi yang sepertinya itu merugikan, sepertinya itu sangat rumit dan susah untuk dijalani. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tidak ada pikiran negatif sedikit pun terlintas di pikirannya. Dia hanya percaya kalau Tuhan yang memberi tanggung jawab, Tuhan juga akan melengkapi, Tuhan juga yang melindungi. Jadi Bapak Ibu, semua kita di tempat ini, kalau hidup kita setiap hari hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam padanan Injil, hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa, maka engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut besok makan apa, pekerjaanku bagaimana, ini bagaimana. Saya percaya Tuhan yang membela hidupmu. Makanya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kalau Tuhan sudah memilih kita, maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita sepenuhnya. Amin. Kita percaya kita orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan, mana suaranya? Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Maria percaya kuasa Tuhan. Maria percaya dia sanggup karena sumber kekuatannya dari Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadamu. Mungkin kalau kita berpikir tadi, ini sesuatu yang sangat berat, ini sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang sangat tidak mungkin, sesuatu yang sangat berisiko. Tapi Maria berkata, semuanya itu bisa dia tanggung, semuanya itu dia iakan, karena Tuhan yang jadi sumber kekuatannya. Juga kita Bapak Ibu dalam hidup kita, biarkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita setiap hari. Jangan sumber kekuatan kita terletak pada harta duniawi. Jangan sumber kekuatan kita terletak pada yang sifatnya duniawi, jasmani, yang sifatnya keuangan dan segala macam. Saya pernah dengar Bapak Ibu, kalau orang di kampung yang menjadi sumber kekuatannya harga sawit, pada saat harga sawit naik maka bisa gagah-gagahan, beli mobil baru, beli motor baru. Nah, tiba-tiba harga sawit turun, kekuatannya juga turun. Motornya ditarik leasing kembali. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sumber kekuatan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas dan tidak terbatasi. Dan biarkanlah kita hidup selalu seturut kehendak Tuhan. Amin. Lanjut. Yang ketiga adalah Maria menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, coba kita flashback kehidupan kita setiap hari. Apakah kita ini tipe orang yang bisa dipercaya Tuhan? Apakah kita ini tipe orang yang bisa Tuhan berikan tanggung jawab lebih? Di firman Tuhan Matius 1 ayat 25 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, suami istri kalau sudah menikah, maka sudah lazim hukumnya untuk berhubungan badan. Tapi di sini dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Maria dan Yusuf bersepakat untuk hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ada dua Bapak Ibu, kehendak diakah yang dia mau, atau kehendak Tuhan tetap menjaga apa yang Tuhan percayakan. Orang yang sudah beristri pasti arahnya akan ke situ. Tetapi dia bisa menjaga kepercayaan Tuhan sampai Yesus dilahirkan. Dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Dia bisa menjaga kepercayaan Tuhan. Dia bisa merawat kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu, kita di tempat ini, apakah kita tipe orang yang bisa menjaga kepercayaan Tuhan? Apakah kita tipe orang yang bisa memegang teguh apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita? Dikatakan beri perpuluhan, maka kita bisa jaga kepercayaan Tuhan. Kita kembalikan perpuluhan karena kita yakin percaya dari kita memberi perpuluhan itu menjadi kunci untuk Tuhan buka tingkap-tingkap langit atas kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata ampunilah, apakah kita masih bisa menjaga kepercayaan Tuhan untuk bisa selalu mengampuni? Karena pada saat kita mengampuni, di situ juga Bapa di sorga bisa mengampuni kesalahan kita. Dan banyak hal lain lagi dalam kehidupan kita untuk bisa menjaga kepercayaan Tuhan. Mereka mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak sendiri Bapak Ibu. Contohnya pagi ini mungkin banyak agenda sebenarnya yang harus kita lakukan. Tapi karena kita mengutamakan kehendak Tuhan, itu nanti dulu. Yang terutama saya mau pergi ibadah. Kita mengutamakan Tuhan. Saya kasih contoh lagi istri saya ya. Senyum dikit dong. Pernah satu kali dia bilang ke saya, dia mulai duduk nih, kira-kira apa ya? Dia bilang ke saya, "Pak, saya ibadah sore aja ya. Pagi ini mau ke Ayani Mega Mall, mau jumba." Sore aja, ya tetap sama sih katanya ibadah sore. Jadi pagi dia mau pergi sama teman-temannya, mau ikut jumba. Kemudian saya bilang,
saya tahu kamu mau ibadah sore juga, ya nggak masalah sih. Tapi saya cuma bilang, ya kita cari Tuhan dulu, kita utamakan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, tidak ngeyel dan tetap ibadah pagi. Jumlah nomor kesekian, Tuhan Yesus tetap nomor 1. Amin. Jadi Bapak Ibu, dia tidak ngeyel ke saya, berkata, aduh saya mau, tetap mau. Tapi pada saat saya katakan, kita utamakan Tuhan dulu deh, kita ibadah pagi, dan dia mengiyakan. Saya bersyukur, berarti istri saya sudah bisa mengerti bahwa Tuhan adalah nomor 1. Tuhan adalah segala-galanya. Bagus kan? Bapak Ibu, apapun kepentingan pribadi kita, biarlah kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah kita memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan pada saat semuanya itu dapat dilakukan, maka yang mereka dapatkan adalah mereka dapat dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu, ujian tantangan bukan hanya pada saat mengandung melahirkan, tapi sampai saat Yesus dilahirkan, dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Herodes. Melahirkan, mengandung Yesus bukanlah perkara mudah, tapi Maria dan Yusuf mengiyakan, menyanggupi, memelihara, merawat kepercayaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita setia, kalau kita menjaga kepercayaan Tuhan, mungkin sampai saat ini Tuhan masih percayakan kita sepeda motor yang bekas. Tapi pada saat kita bisa setia menjaga kepercayaan Tuhan, lama-kelamaan Tuhan kasih kepercayaan lebih. Bapak Ibu, dulu kami punya motor pertama kali namanya Spin. Spin itu keseringan masuk bengkel. Suaranya tok karena knalpotnya putus. Kemudian ganti lagi lebih bagus dari Spin, Spesi. Dan terakhir, masih sebelum saya putuskan untuk jual, saya dan Pak Gembala bawa ke bengkel karena motor itu cukup hancur. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, dan istri saya juga bilang kepada saya, mintalah kepada Tuhan motor agak bagusan dikit, masa gak dikasih sih hamba Tuhan. Nantang. Biasanya gitu Bapak Ibu, kamu kan hamba Tuhan, mintalah, masa gak dikasih. Dan akhirnya dari motor Spesi sekarang PCX. Dan Bapak Ibu gak tahu lagi ke depannya seperti apa yang Tuhan percayakan. Yang saya tahu apa, ketika kita mampu menjaga kepercayaan Tuhan dari hal kecil, maka pelan-pelan Tuhan akan berikan kepercayaan yang besar. Jangan merengek ketika engkau masih dapat kepercayaan yang kecil Bapak Ibu. Jangan komplain. Dari hal yang kecil itu engkau jaga, engkau rawat dengan baik. Maka saya yakin percaya engkau dipercaya hal kecil, hal besar menantimu untuk Tuhan percayakan. Amin. Pak Yanto, dulu masih Tuhan percayakan motor, puji Tuhan sekarang sudah percayakan mobil. Karena saya tahu Pak Yanto setia pada saat dia masih punya motor. Gak ada Tuhan kasih hal yang besar kalau kita belum bisa dipercaya hal yang kecil. Begitu juga dengan Maria, mereka bisa menjaga kepercayaan Tuhan sampai kepercayaan Tuhan itu final, berhasil di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, terakhir, Bapak Ibu, slide terakhir. Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Say yes to God. Satu lagi, say yes to God. Bapak Ibu, biarkanlah kita menjadi orang yang selalu berkata yes, yang selalu berkata ya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Biarkan segala kehidupan kita semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin.